Halo sahabat nongkrong, jumpa lagi bersama saya Richard Jundu di acara Nongkrong di Android doang. Oke, pada video kali ini kita akan secara khusus membahas tentang bagaimana cara mengatasi anak-anak yang sulit sekali belajar di rumah. Nah, sebenarnya bagi orang tua ada beberapa tips atau cara-cara terbaik sehingga anak di rumah itu memiliki kemauan untuk belajar. Jadi tidak karena ada paksaan dari orang tua, melainkan hadir dari dalam dirinya sendiri. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya, sebelum kita membahas secara spesifik tentang cara tips-tips yang terbaik, maka sebelumnya saya meminta teman-teman sekalian, para sahabat sekalian, untuk subscribe dan like channel YouTube ini sehingga channel ini bisa berkembang dengan baik ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang sulit sekali untuk belajar. Sebenarnya ada banyak faktor yang membuat anak itu sulit sekali belajar di rumah. Semuanya itu bisa diatasi. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, kita menciptakan suasana belajar yang hening. Kenapa menciptakan suasana belajar yang hening? Karena anak-anak cenderung mengalami kesulitan belajar ketika suasananya itu tidak hening. Anak akan sulit berkonsentrasi dalam belajar. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu membuat waktu khusus untuk belajar. Nah, ketika anak dibiasakan untuk memiliki waktu khusus belajar, maka mereka akan secara perlahan terbiasa dengan waktu khusus untuk belajar itu. Kemudian cara yang ketiga, siapkan ruangan khusus untuk anak belajar. Jadi orang tua mempersiapkan ruangan khusus sehingga anak tahu di mana waktu yang pas, kemudian di mana suasana yang pas untuk anak bisa belajar dengan baik. Karena dengan ruangan khusus membuat anak akan merasa nyaman untuk belajar, tidak ada yang mengganggunya. Jadi kembali lagi ke cara yang pertama tadi, anak harus belajar dalam suasana yang hening. Nah, untuk mendapatkan suasana yang hening ya tentunya anak harus memiliki ruangan belajar. Kemudian yang keempat, siapkan alat belajar yang sesuai. Siapkan alat belajar yang sesuai di sini maksudnya alat-alat belajar yang disenangi oleh anak. Mungkin anak lebih senang menggunakan pensil warna, mungkin anak lebih senang menggunakan spidol dan lain sebagainya, atau menggunakan media yang lain seperti laptop atau handphone. Jadi orang tua memfasilitasi peralatan belajar anak. Itu yang keempat. Dan yang kelima, biarkan anak belajar sesuai keinginannya. Jadi orang tua tidak boleh memaksa harus belajar matematika, harus belajar IPA, harus belajar bahasa Indonesia, atau harus belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi biarkan anak belajar sesuai dengan keinginannya. Jadi materi yang dia pelajari ya biarkan saja mengalir begitu saja sesuai keinginannya. Karena apa? Kalau kita cenderung memaksa, maka dia akan bosan dan cenderung untuk tidak memiliki kegairahan dalam belajar. Itu yang kelima. Yang keenam, perlu dampingan. Jadi orang tua perlu mendampingi anak belajar. Kemudian yang ketujuh, anak harus memiliki waktu rekreasi. Jadi waktu rekreasi di sini maksudnya waktu untuk bermain, sehingga mereka ada selingan waktu. Selain belajar, mereka juga bermain. Selain belajar, ya mereka juga bisa refresh kembali dengan bermain, sehingga mereka bisa
menjalani hidupnya itu tidak statis tetapi dinamis, selalu berubah-ubah. Kemudian yang kedelapan, anak juga itu membutuhkan pujian. Oleh karena itu ya orang tua ya harus memberikan pujian kepada anak ketika anak mengalami keberhasilan dalam belajar. Misalnya anak mendapat poin yang bagus, ya maka orang tua ya wajib memberikan pujian-pujian yang tulus dari dalam hati, sehingga apa? Anak merasa diperhatikan, anak merasa dipedulikan, sehingga memberikan motivasi tertentu pada anak. Kemudian yang kesembilan, jangan memaksa anak untuk belajar ketika dia lagi jenuh atau lagi sakit. Karena apa? Ketika dia lagi jenuh, maka segala sesuatu yang dia pelajari itu tidak akan masuk di dalam otaknya, tidak akan masuk, atau dia akan mengalami kesulitan untuk memahami apa yang dia pelajari. Oleh karena itu, ketika anak-anak lagi jenuh, ya usahakan ya dia tidak boleh belajar, tetapi membuat dia merasa bahagia kembali. Mungkin orang tuanya mengajak dia berkomunikasi, kenapa sampai dia jenuh dan lain sebagainya, dan membuat dia kembali pulih, sehingga ketika dia sudah normal kembali, dia akan perlu untuk punya kegairahan untuk belajar lagi. Kemudian yang terakhir, orang tua ya harus bisa memberikan motivasi kepada anaknya, entah itu melalui sharing pengalaman dan lain sebagainya. Jadi anak-anak ya butuh dukungan, dorongan dari orang tua, sehingga motivasi orang tua akan membuat anak itu akan semakin giat belajar.